zaman penuh dengan ombang-ambing fitnah saat ini. Jadi di saat juga antara kebenaran dan kebatilan itu samar jemaah sekalian. Makanya saking samarnya fitnah dan juga gelombang kesesatan itu, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kaqita'il lailil muzlim. Jadi fitnah dan juga gelombang kesesatan yang datangnya itu seperti potongan malam yang sangat gelap. Kita nggak bisa membedakan jemaah sekalian mana yang benar, mana yang batil. Sebab kebatilan itu disampaikan dengan dalam kondisi yang benar-benar apik jemaah sekalian dan juga ucapannya intelek gitu ya. Sedangkan kebenaran itu disampaikan dalam kondisi biasa-biasa aja, dan itu ujian bagi kita orang sekarang ya dalam menyikapi ya fitnah yang begitu banyak dan untuk mempertahankan iman kita, karena ini yang paling besar di antara yang lain. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan umat Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Di pertemuan ini kita akan lanjutkan masih jamaah sekalian fikih tentang masalah sholat jenazah. Di pertemuan lalu kita sudah bahas jamaah sekalian bagaimana hukumnya menyolati jenazah kalau jenazah tersebut jumlahnya banyak. Apa keutamaan dari menyolati jenazah? Kemudian jamaah sekalian kita juga sudah bahas bagaimana hukumnya perempuan menyolati jenazah. Jawabannya boleh kemarin ya. Jadi dan juga tetap mendapatkan keutamaan bagi perempuan yang menyolati ya mas sekalian. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga menyolati jenazah. Beliau melakukan begitu tentu saja itu adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin beliau sebagai istri Nabi itu ro'inya ya mas sekalian, dengan ro'inya beliau mengada-ngada suatu ibadah. Baik, kita akan lanjutkan kali ini jamaah sekalian, hal yusalla ala ba'di ajza'il mayyit. Ketika kita hanya menjumpai sebagian tubuh dari mayit, apakah kita ya disyariatkan untuk menyolatinya jamaah sekalian? Ini misalnya ada ya jenazah itu nggak ditemukan utuh anggota tubuhnya Pak, tetapi anggota tubuhnya itu hanya sebagian saja. Baik itu hanya tangan saja atau kepala saja atau kaki saja jamaah sekalian. Ya kalau zaman dulu tuh medan peperangan jamaah sekalian. Kalau sekarang juga masih memungkinkan itu. Ketika ada kecelakaan, la qadarallahu alaina, semoga Allah tidak mentakdirkannya. Kalau ada kecelakaan misalnya, ya baru-baru ini kan di India tuh ada tuh Pak ya. Kalau ada kecelakaan misalnya dan itu membuat orang itu berkeping-keping Pak. Ya ada yang ditemukan jasadnya, ada yang tidak gitu ya. Nah kalau itu muslim jamaah sekalian, bagaimana hukumnya? Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita pilih dalam kajian kita kali ini adalah potongan tubuh tersebut ya walaupun tidak lengkap, walaupun cuma satu anggota saja jamaah sekalian, tetap disyariatkan untuk disolati. Ya tetap dimandikan Pak, kemudian tetap dikafani seadanya, kemudian tetap disolati jamaah sekalian. Jadi karena ini adalah tubuh dari seorang muslim yang kita muliakan. Jadi tubuhnya seorang muslim itu dimuliakan jamaah sekalian. Nah ini karena memang ada riwayat jamaah sekalian, memang dari Nabi tidak ada. Dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Tapi ada riwayat atau asar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah asar dari ya Abu Ubaidah, nama aslinya adalah Amir ibnul Jarrah. Beliau pernah menyolati kepala-kepala di daerah Syam. Jadi kepala itu pada dipenggal-penggal, kepala kaum muslimin dipenggal-penggal ya mas sekalian. Nah, saat itu Abu Ubaidah itu ia menyolati kepala-kepala saja Pak. Ya kepala-kepala saja dengan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya karena kepalanya banyak berarti orangnya banyak gitu ya. Nah seperti itu jamaah sekalian, itu di Syam seperti itu Abu Ubaidah. Asar yang kedua atau riwayat yang kedua dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyolati satu potong kaki Pak. Satu potong kaki saja. Riwayat ini dinukil, kalau tadi dinukil oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, ini juga Imam Ibn Abi Syaibah. Jadi sholat
ya menyolati potongan kaki saja. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang lain, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bahkan jamaah sekalian menyolati tulang-tulang gitu ya. Udah jadi tulang jamaah sekalian, berarti sudah lama sekali itu. Ya karena mungkin melihat tulang-tulang ini adalah tulang kaum muslimin di negeri Islam dan itu sepertinya belum disolati, maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyolatinya. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun jumlahnya cuma satu potong saja, maka tetap disolati jamaah sekalian. Kalau memang itu diyakini ya bagian tubuh dari seorang muslim atau muslimah. Demikian jamaah sekalian. Ini pendapat yang kita pilih, dan ini adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i dan juga Ahmad berdasarkan riwayat asar dari para sahabat Nabi demikian itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun perlu diingat jamaah sekalian, kalau ada seorang mayit, dia anggota tubuhnya utuh kecuali cuma kaki saja, kedua kakinya tidak ada misalnya, dan saat itu dia sudah disolati, sudah dikubur, tiba-tiba kakinya ditemukan belakangan. Nah karena sebelumnya sudah disolati, kalau kaki tersebut itu diyakini adalah milik dari mayit yang sudah disolati, maka saat itu ya cukup dikafani saja jamaah sekalian. Ya dimandiin dulu, ambil kafanu, tapi nggak usah disolati lagi, nggak perlu disolati lagi Pak. Jadi cukup dikubur bersama anggota tubuhnya yang lain. Berarti kuburannya kemarin digali lagi Pak, ditaruh lagi kakinya di situ. Jadi demikian, hanya tidak disolati lagi. Kemudian jamaah sekalian, la yusalla ala syai'in min ajza'il hayy. Kalau tadi potongan dari anggota tubuh mayit, ini bagaimana dengan potongan tubuh dari orang yang masih hidup jamaah sekalian? Nah maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat itu menyolati potongan tubuh dari orang yang masih hidup. Padahal Nabi itu bolak-balik menyolati jenazah jamaah sekalian. Para sahabat pun demikian. Tapi kalau ada potongan tubuh dari orang yang masih hidup itu lepas jamaah sekalian, kan di sana ada potongan, ada hukuman potong tangan jamaah sekalian. Hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri dan sudah mencapai batasan nisab tertentu gitu ya. Jadi nggak sembarang pencurian Pak. Ya sudah memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah mencapai batas, yaitu rubu'an dinar fasa'idan, yang 1/4 dinar atau lebih nilainya itu Pak. Nilai pencurian adalah 1/4 dinar atau lebih, dan juga memenuhi syarat yang lain. Gak cuma itu syaratnya, tapi syarat yang lain juga ada. Maka saat itu potong tangan. Nah ketika dipotong tangannya, telapak tangan kanan yang dipotong Pak. Jadi nggak sampai ketiak itu, telapak tangan kanan dipotong. Nah ketika dipotong Pak, ya yang ini masih hidup kan Pak. Nah apakah saat itu ini disolati? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Ya bolak-balik Nabi memotong tangan, maka saat itu begitu juga para sahabat tidak ada yang menyolatinya. Jadi intinya yang disolati kalau sudah wafat ya mas sekalian ya. Yang pemilik dari tubuhnya itu sudah wafat. Kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan apa hukumnya menyolati janin yang keguguran. Janin yang keguguran dan juga anak kecil jamaah sekalian yang belum balik. Pertama adalah anak kecil yang belum balik wafat. Ya, anak kecil yang belum balik wafat. Ya, jamaah sekalian, maka saat itu tetap disyariatkan bagi kita untuk menyolatinya. Pahalanya itu kembali ke kita sendiri, Pak. Walaupun anak tersebut belum balik, belum dianggap berdosa jamaah sekalian. Ya, dosanya kemudian ketaatannya itu belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu tetap kita menyolati, sebab itu akan kembalinya faedahnya ke kita sendiri, Pak. Ya berdasarkan keumuman hadis, pahalanya berapa jemaah sekalian? Pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tetap disyariatkan itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jemaah sekalian, Imam An-Nasai dan lainnya, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Pak, suatu ketika Nabi didatangi anak kecil dari anak-anak kecil Ansor yang wafat.
didatangi jenazah anak kecil dari anak-anak kecil Ansor yang wafat. Lalu Nabi menyolatinya, jemaah sekalian. Nabi menyolati sudah cukup bagi kita sebagai teladan, Pak. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, dijadikan itu sebagai teladan, selesai, Pak. Dan gak usah nanya-nanya kenapa begitu, nggak perlu, Pak. Karena kita dituntut nanti di akhirat adalah kamu taat apa enggak, ngikut apa enggak. Kita tidak akan dituntut kenapa kamu ngikut tanpa tahu penyebabnya, tanpa tahu tujuannya. Enggak akan ditanya, Pak. Jadi seperti itu ya. Ya pokoknya kita taslim saja. Boleh sih memang kita nanya sebabnya, Pak. Tapi setelah kita taat melaksanakannya rutin, habis itu kita nanya. Kemudian Aisyah berkata, kata Aisyah, lalu saya berkata setelah Nabi menyolatinya, tuba lihadza usfurun min asafiril jannah lam ya'mal su'an wa lam yudrik. Beruntung ya anak kecil ini, dia akan menjadi burung dari burung-burung kecil di surga. Dia belum mengamalkan dosa dan juga belum ya memahaminya. Dia belum balik intinya gitu. Jadi intinya kata-kata Aisyah itu memastikan, memvonis si anak kecil ini masuk surga. Ya, bisa difahami jamaah sekalian. Kemudian apa jawaban Nabi jamaah sekalian? Awa ghairu dzalika ya Aisyah. Apa enggak ngomong yang lain aja Aisyah? Kamu ngomongnya gitu? Apa enggak ngomong yang lain aja wahai Aisyah? Ya, khalaqallahu azza wa jalla al-jannata wa khalaqalaha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Jadi apakah enggak ngomong yang lain aja wahai Aisyah? Ngomongnya ganti yang lain aja deh gitu, bahasa gitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan menciptakan penghuni bagi surga. Dan Allah sudah menciptakan mereka sejak berada di tulang punggung bapak-bapak mereka. Artinya Allah sudah mentakdirkan mereka itu surga atau enggak sejak mereka berada di dalam diri dan tubuh bapak ibu mereka. Ya. Dan ternyata takdir itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa an-nar. Allah juga telah menciptakan neraka. Wa khalaqalaha ahlan wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Allah juga Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka dan telah menciptakan penghuni untuk neraka. Siapa saja yang akan menghuni neraka, Allah sudah menciptakan dan sudah menentukan jemaah sekalian. Dan Allah sudah menciptakan mereka, para ahli neraka itu sejak mereka berada di tulang di tulang punggung dari ayah mereka atau nenek moyang mereka. Jadi sejak mereka masih di alam arwah rohnya, Pak. Rohnya itu belum di tubuh, belum ada apa-apaan, Pak. Masih ada di tulang-tulang punggung, tulang-tulang sulbi dari ayah dan ibu mereka. Mereka sudah diciptakan dan sudah divonis menjadi ahli neraka. Dan ketika itu siapa yang mengetahui bahwasan si anak ini akan masuk surga wahai Aisyah? Maksudnya begitu. Jadi Nabi dari sabda Nabi ini menunjukkan bahwasannya, jadi sabda Nabi titik sampai situ, Pak. Maksud dari sabda Nabi ini jemaah sekalian adalah jangan memvonis seseorang yang belum kita ketahui dia benar-benar ahli surga. Nah, gitu maksudnya. Jangan memvonis ya orang-orang yang benar-benar kita belum pastikan dia ahli neraka. Tidak boleh juga, Pak. Karena itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, Pak, dalam kitab-kitab akidah itu dia tidak memvonis ahlul kiblat, Pak ya. Orang yang ahlul kiblat berarti kaum muslimin. Tidak memvonis mereka menjadi ahli surga atau neraka, Pak. Saking solehnya divonis surga, tidak. Saking bejatnya dia meninggal belum tobat, Pak, kita vonis neraka juga tidak boleh, Pak. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti anak ini nggak boleh kata Nabi. Berdasarkan hadis ini, siapa yang mengetahui bahwasanya anak ini masuk surga, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi demikian. Jadi inti dari hadis ini adalah begitu, Pak. Cuma ada cumanya, Pak. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi
tidak mengetahui apakah anak-anak kecil itu masuk ke dalam surga. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada wahyu berikutnya berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak, Pak, yang menunjukkan bahwasannya anak-anak kecil, jamaah sekalian, anak-anak kecil itu akan menghuni surga. Bahkan auladul musyrikin, anak-anak kecil yang belum balik dari kalangan kaum muslimin, itu juga bisa masuk ke dalam surga. Bahkan mereka akan menjadi pelayan-pelayan surga. Jadi nggak ikut nasib dari ayah bundanya yang kafir, Pak, tidak. Ya, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ya, karena ada impian dari Nabi, bukan impian, mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi Ibrahim itu di dekat pohon besar. Ini bersamaan dengan mimpi tentang ini, Pak, ya, jamaah sekalian, tentang penduduk alam barzah yang mendapatkan siksaan. Tentang mimpi siksa kubur, maaf ya, siksa kubur. Nah, di saat yang bersamaan Nabi Ibrahim ditemukan, dilihat oleh Nabi dalam alam mimpi gitu ya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu disertai anak-anak kecil yang begitu banyak. Nah, anak kecil itu adalah anak-anak kecil yang nanti akan masuk surga. Kemudian Nabi ditanya, wa auladul musyrikin, terus anaknya orang-orang musyrik juga di situ di dalam surga bersama dengan Nabi Ibrahim yang kau lihat wahai Nabi. Dan Nabi bersabda, wa auladul musyrikin, ya, anak-anak orang miskin pun begitu. Berarti menurut hadis itu ya mas kalian, anak-anaknya orang musyrik itu tidak tidak mengikuti nasib dari ayahnya yang mati dalam keadaan kafir gitu ya. Nah, itu intinya hadis yang mulia ini menunjukkan ya mas kalian bahwasannya kita disyariatkan untuk menyolati jenazahnya anak kecil. Ya jangan sampai ya kan, terus doanya apa? Ya doanya bukan doa yang ini, Pak. Doanya ada khusus, Pak, nanti kita akan bahas itu. Jadi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu lagi, tapi doanya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Tapi kalau kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu juga sah ya Mas sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, tadi anak kecil, Pak. Sekarang ini belum jadi anak kecil. Masih janin keguguran, gitu ya, masih janin keguguran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perselisihan atau tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasannya janin yang keguguran apabila keluar itu dalam kondisi berteriak, nangis maksudnya, Pak, atau bersin, sempat bersin, berarti sempat ada tanda-tanda kehidupan maksudnya. Maka saat itu dia disolati, Pak. Habis bersin mati, Pak. Habis nangis sebentar mati, Pak. Sempat hidup beberapa saat, diketahui tanda-tanda kehidupan jamaah sekalian. Maka ketika itu jamaah sekalian, ya para ulama bersepakat disolati. Ini berdasarkan ucapan dari Al-Imam Ibnul Muzir. Ini adalah seorang ulama yang sering menukil ijma'. Kita tahu jamaah sekalian, ijma', kesepakatan kaum muslimin, itu nilainya adalah seperti dalil Al-Quran dan Sunnah sama. Dan kalau ulama umat ini jamaah sekalian sepanjang zaman dan tempat, walaupun mereka berbeda zaman dan tempat, itu sepakat atas suatu pendapat, itu kebenaran, Pak. Yang menyelisihi sesat jamaah sekalian. Jadi seperti ini hanya kesepakatan dari umat ini. Adapun umat-umat dulu kalau sepakat nggak ada jaminan benar. Ini sama seperti umat dahulu bersepakat jamaah sekalian, umat sebelum Islam itu sepakat bahwasanya Isa itu adalah Tuhan misalnya. Mereka sepakat, nggak ada yang beda pendapat, ulamanya orang awamnya, maka nggak ada jaminan benar, Pak. Itu harus ditimbang dengan syariat kita yang belakangan. Ini itu contoh jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Muzir berkata, wa ajma'u ala anna tifla idza urifat hayatuhu wastahalla sulli alaihi. Jadi para ulama bersepakat, atau dalam kata lain ijma', atau bahasa kita konsensus. Yang mereka sudah melakukan konsensus bahwasannya anak kecil ya Mas sekalian, yang lahir apabila diketahui kehidupannya,
diketahui tanda-tanda kehidupannya dan sudah berteriak, sudah nangis gitu, maka saat itu dia disolati. Itu kesepakatan ulama. Yang berbeda jamaah sekalian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah apabila ada janin yang dia keluar dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Udah nggak ada tanda-tanda kehidupan, keluar itu dalam kondisi nggak ada tanda kehidupan, nangisnya enggak, bersinnya enggak, Pak. Ya, jadi demikian. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, Pak. Dan pendapat yang kita pilih ya mas sekalian dalam kajian ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya walaupun jemaah sekalian mohon diingat, janin yang sudah keluar dalam kondisi tidak bernyawa misalnya, sudah nggak kelihatan tanda-tandanya, udah nggak nangis, sudah nggak ini, maka tetap disolati. Mohon diingat, maka tetap disolati ya nanti jemaah sekalian. Ya, kita pilih pendapat ini karena berdasarkan hadis ya mas sekalian, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan lainnya. As-siqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Janin yang keguguran itu disolati dan kedua orang tuanya didoakan ampunan dan rahmat kepada Allah ya oleh orang yang masih hidup Pak ya, didoakan. Jadi bayinya tetap disolati, orang tuanya didoakan ampunan dan rahmat. Nah itu seperti itu Pak. Makanya, dan ini sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah pendapat dari Imam Ishaq dan juga Imam Ahmad ya. Karena kedua orang ini berkata jamaah sekalian, kullu ma nufikha fihi ruh wa tamat lahu arba'atu ashhur wa asrun sulli alaihi. Setiap janin yang sudah ditiupkan ruh, udah ada ruhnya Pak, dan sudah sempurna 4 bulan 10 hari maka disolati Pak. Kemudian Imam An-Nawawi berkata juga, wadh-dhahir, pendapat yang nampak kebenarannya bahwasannya an-nasitta innama yusalla alaihi idza kana qad nufikha fihi ruh. Jadi janin yang keguguran itu disyariatkan disolatkan apabila ya sudah ditiupkan ruh Pak. Sudah ditiupkan ruh, pokoknya sudah 4 bulanan itu tiba-tiba keluar ya. Jadi sudah 4 bulan kemudian wafat. Nah adapun janin yang usianya belum 4 bulan, ibundanya kan tahu tuh Pak ya, ibu hamilnya kan tahu tuh kalau belum 4 bulan, maka saat itu jamaah sekalian ya dihukumi tidak perlu disolati walaupun sudah berbentuk Pak. Tapi sebelum 4 bulan sudah berbentuk, maka ketika keluar ya sudah dibungkus gitu saja, nggak usah disolati. Itu seperti mengeluarkan sesuatu dari perut gitu aja. Mau dikuburnya di mana ya, kuburnya di mana aja. Walaupun bukan ngubur seperti kucing Pak, mohon maaf gitu ya. Ya nguburnya di mana aja, bukan dikubur, karena itu seperti sesuatu yang keluar, kotoran yang keluar dari tubuh kita gitu. Karena belum jadi makhluk ya mas sekalian. Jadi nggak apa-apa. Contohnya kuburnya di dekat rumah kita, di halaman rumah kita, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nggak harus di pemakaman kaum muslimin. Itu kalau memang di bawah 4 bulan. Dan itu ada konsekuensi bagi ibunya Pak. Kalau janin tersebut sudah dalam kondisi tadi apa ya, sudah 4 bulan atau lebih, maka saat itu selain disolati maka ibunya mendapatkan hukum perempuan yang nifas ya, konsekuensinya dia juga tidak sholat selama dia mengeluarkan darah. Umumnya perempuan nifas itu berapa lama jemaah sekalian? 40 hari. Paling mentok selama-lamanya nifas itu adalah 60 hari jemaah sekalian, 2 bulan tinggal sholat. Tapi kalau sebelum 40 hari sudah berhenti darahnya maka wajib mandi dan sholat. Nah itu. Dan ketika sebelum 4 bulan keguguran keluar darah tuh, tapi sebelum 4 bulan jemaah sekalian, maka ya bayinya tadi atau janinnya seperti tadi hukumnya tidak disolati, ya hanya dikuburkan saja biasa. Dan ibunya tidak mengambil hukum nifas walaupun keluar darah terus. Darah tersebut adalah disebut damu fasad.
Damu fasad itu adalah darah kotor saja, bukan darah nifas. Konsekuensinya gimana jemaah sekalian? Berarti dia harus tetap sholat, tapi dia dalam kondisi lemes misalnya gitu ya. Ya sudah, berarti dia dalam kondisi sakit. Orang yang sakit tapi dia bukan dalam kondisi nifas tetap wajib sholat. Namun ada keringanan dari syariat kita, sholatnya boleh dijamak. Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk juga, ya berarti dalam kondisi apa? Berbaring ya mas sekalian. Tidur, baik tidur telentang atau tidur miring kanan. Boleh juga miring kiri, yang penting ngadep kiblat gitu ya. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Sholatnya dijamak. Namanya dijamak, nggak dikosor, hanya jamak saja. Itu udahlah, saya mau tidur dulu, istirahat dulu. Sholat zuhur padahal tuh pak, ya nggak sholat zuhur dulu, tapi dia harus sholat zuhur nanti di waktu asar. Jangan sampai datang waktu maghrib belum sholat zuhur dan asar, ini tidak boleh. Nah, mohon diingat-ingat ini ya mas sekalian, barangkali ilmu tentang darah perempuan ini sedikit bermanfaat gitu ya. Jadi nggak mengambil hukum nifas, dia tetap wajib sholat. Ya kalau memang keluar darah, dia wajib mensucikan dulu. Ya, kemaluannya disuciin dulu, kemudian kalau keluar darah dia pakai pembalut dulu, kemudian wudhu. Nah setelah berwudhu silakan dia melakukan sholat 2 kali. Maksudnya sholat 2, zuhur, asar gitu ya, atau maghrib dan isya, seperti itu. Baik di waktu sholat yang pertama maupun di waktu sholat yang kedua. Demikian ya mas sekalian. Jelas deh pak ya. Nanti kalau nggak jelas mohon ditanya. Kemudian gimana hukumnya menyolati ahli bid'ah ya mas? Ini pelaku bid'ah atau orang yang kita tahu dia merutinkan dosa-dosa besar dan maksiat, pelaku maksiat pak. Tapi dia Muslim tapi menyeru pada bid'ah, Muslim tapi sesat pak. Ya, dia nggak melakukan dosa besar sih, tapi dia sesat pak. Tokoh misalnya, dia termasuk tokoh yang suka melakukan bid'ah, menyeru orang-orang melakukan bid'ah. Orang-orang seperti itu melakukan bid'ah itu dalam jumlah yang banyak ya mas sekalian. Dia tokoh bid'ah. Ya, seperti dia termasuk tokoh takfiri, tokoh aliran sesat. Ya, atau jadi termasuk aliran sesat, suka ngafir-ngafirin orang pak. Ya, mudah mengkafirkan orang lain. Ya, berarti tokoh sesat tuh kan. Atau dia termasuk tokoh yang tokoh bid'ah dikarenakan dia selalu nggak ngafirin orang, tapi dia bid'ahnya dari sisi amalan, yaitu membuat amalan-amalan baru kemudian dikreasi sebagai pemimpin majelis zikir, namun majelis zikirnya pakai musik, joget-joget pak. Aduh, macam-macam deh orang zaman sekarang pak, gitu ya. Gitu. Jogetnya juga joget macam-macam ya pak sekalian. Ya, majelis zikir di situ diisi dengan nyanyi-nyanyi. Datangin penyanyi yang pakai pakaian roknya itu setengah paha misalnya. Wah ada tuh pak, gitu. Ada ya mas sekalian sekarang. Itu ahli bid'ah. Tapi dia muslim. Bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Bid'ahnya dia tidak seperti bid'ahnya kaum Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu ya yang mengkafirkan para sahabat ya mas sekalian. Ya, jadi seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu jamaah sekalian tetap disolati. Itu tetap saudara kita. Tetap ada hak untuk kita solati jamaah sekalian. Adapun urusan bid'ahnya, dosanya, ya kita mohonkan tulus di situ justru, gitu ya. Justru kita pas lagi itu kita memohonkan syafaat kepada Allah untuk dia. Itulah tulusnya seorang muslim untuk saudaranya. Bencinya dia itu hanya bid'ahnya saja, tapi tidak benci pribadinya pak, karena pribadi itu tetap saudara kita. Ya nggak ada istilah dendam ya pak, gitu ya. Nggak ada istilah dendam, tetap itu saudara kita. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, karena Nabi yang termasuk perkara orang yang berbuat dosa, Pak. Dia mati karena minum miras oplosan misalnya. Dia mati karena bunuh diri, Pak. Wah. Ya mudah-mudahan nggak terjadi, Pak. Waduh. Pemuda-pemuda kita itu orang-orang yang harus belajar ngaji sebenarnya. Soalnya dengan ngaji itu bisa membuat hati orang itu tenang, punya pedoman hidup, Pak. Jadi punya solusi dari semua permasalahan dari hidup ini. Ya ngaji, Pak, sebenarnya. Semua permasalahan itu kan dari hati, Pak.
Ya, kalau hati itu tidak pernah disirami dengan rohaninya, ya maka saat itu jadinya orang pengen bunuh diri aja. Nah, seperti itu ya mas sekalian. Karena Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti nanti kita akan bahas, itu pernah menyolati, pernah menyuruh para sahabat untuk menyolati orang-orang yang bunuh diri, Pak. Jadi Nabi pernah didatangkan kepada beliau jenazah orang yang mati bunuh diri, Pak. Kemudian Nabi nggak mau nyolati, nggak mau. Tapi Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Sallu ala sahibikum," atau "Sallu alaih." Kalian sholati teman kalian, saya enggak. Ya, tujuannya adalah supaya orang-orang itu benar-benar bisa mengambil pelajaran. Jangan kayak dia loh. Kalau kayak dia, Nabi nggak mau nyolatin. Kalau kayak dia, nanti pimpinan tokoh agama dan masyarakat sini nggak ngimamin. Nah, jadi seperti itu, Pak. Tapi Pak RT, Pak RW walaupun nggak nyolatin, ya dia nyuruh sama siapa? Warga untuk nyolatin. Bapak sekalian nyolatin. Tidak nyolatin bukan berarti tidak nganterin ke kuburan. Ingat, Pak, tetap diantar ke kuburan. Ya, tidak nyolatin dalam rangka ngikuti sunnah Nabi untuk memberi pelajaran. Jangan seperti dia. Itu aja Pak RW nggak nyolatin, Pak RT nggak nyolatin, Pak Ustadz nggak nyolatin gitu ya. Nah, tapi tetap nganterin ke kuburan karena nggak ada larangan jamaah sekalian, nggak ada contoh dari Nabi untuk tidak demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, gimana hukumnya menyolati orang yang punya utang, Pak? Punya utang tapi nggak bisa bayar, atau punya utang tapi nggak bayar-bayar gitu. Punya utang dan nggak bayar-bayar, gimana hukumnya, Pak? Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kebiasaan beliau, ya, kalau beliau didatangi mayit untuk beliau sholati, Pak, Masya Allah itu semua orang seantero Madinah itu datang ke Nabi, Pak. Datang ke Nabi untuk nyolati. Soalnya doa beliau itu akan menerangi kuburan dari orang-orang disolati zaman sekalian. Kalau sekarang orang di sekitar Madinah itu ya, ketika meninggal datanginnya ke Masjid Nabawi. Makanya setiap sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu itu mesti ada sholat jenazah. As-salatu 'alal mayyit yarhamukallah 'alal mauta 'alal amwat 'alal amwat wal atfal gitu ya. Yang meninggal ternyata seringnya itu lebih dari satu, Pak. Ya karena seantero Madinah itu didatangi situ untuk disolati dalam jumlah yang banyak. Ya, demikian jemaah sekalian. Nah, kebiasaan Nabi kalau beliau didatangi jenazah itu Nabi nanya, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Apakah dia punya utang gitu ya? Kemudian kalau dijawab ya dia punya utang. Kemudian kalau dijawab demikian, Nabi bertanya yang kedua, Pak, hal taraka lidainihi min qadha, dia meninggalkan harta nggak untuk bisa dilunasi utangnya? Kalau dikasih tahu Nabi, iya dia ada harta, cuman belum dilunasi aja, maka Nabi mau nyolati, Pak. Kalau tidak, wah maaf dia fakir banyak hutang. Kemudian kalau memang tidak ada jamaah sekalian, Nabi bersabda, sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk teman kalian. Kalian saja yang nyolatin, saya enggak. Ya, itu awalnya begitu, Pak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kemenangan, ya, penaklukan untuk umat Islam, yang ketiga itu juga banyak pendapatan dari jarahan-jarahan perang, Pak. Jadi pemasukan negara Islam saat itu udah banyak. Maka Nabi SAW bersabda, ana aula bil mu'minina min anfusihim, sayalah yang lebih berhak mengatur orang-orang beriman daripada mereka terhadap diri mereka sendiri. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayhi qada'uhu, siapa saja yang wafat dia meninggalkan hutang, maka saya yang lunasi, saya menanggung pelunasannya, kata Nabi. Ya, karena Nabi yang mengelola harta negara ketika itu, Pak. Ya, semua harta negara diserahkan ke beliau. Tapi bukan di rumah beliau, Pak, gak muat. Ada gudangnya sendiri. Ada harta zakat ke beliau, Pak. Tapi beliau sedikit pun gak ngambil zakat. Ya, beliau ada tempat peternakan sendiri beserta dengan pengembalanya itu. Ya. Wa man taraka malan fahuwa liwarasatihi. Barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka itu semua buat siapa? Buat ahli warisnya. Jadi gitu ya, jemaah sekalian. Kemudian dan jadi kalau ada orang, kalau kita gimana, Pak?
Ya kalau kita nggak usah nanya deh Pak, karena itu kayaknya aib. Gitu. Ya kalau mau nanya juga nggak apa-apa. Mungkin kalau kita mungkin bisa nggak nyolati Pak. Kalau dia mati karena diketahui sebagai koruptor. Nah tapi yang nggak nyolati tokoh saja Pak. Kalau kita warga biasa ya nyolati juga Pak. Ya urusannya terserah Allah deh. Yang penting kita nyolati dapat pahala Pak. Antarin jenazah dapat pahala 2 qirot lumayan Pak. Padahal kita sehari semalam sholat ibadah itu belum tentu dapat segitu Pak. Ya lumayan. Walaupun kita nggak kenal jenazahnya, sholati saja jamaah sekalian. Kemudian gimana hukumnya menyolati orang yang bunuh diri Pak? Tadi kita sudah jawab jamaah sekalian bahwasanya untuk Nabi kalau di sekarang disamakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu tidak nyolati Pak. Ya pernah ada orang yang mati bunuh diri jamaah sekalian, ya dengan benda tajam gitu, benda tajam ditusukkan sendiri ke dalam tubuhnya, Nabi nggak mau nyolatin. Untuk bisa memberi pelajaran, ya pelajaran yang sangat apa namanya Pak? Ya pokoknya pelajaran yang sangat benar-benar mengena gitu ya, agar mereka tidak melakukannya. Tapi kalau kaum muslimin yang lain nyolati Pak, tetap Pak. Kaum muslimin yang lain tetap menyolati, jadi jangan dibiarkan begitu saja Pak. Jadi itu adalah pendapat dari mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya tetap disolati. Kemudian kalau ada orang yang mati dalam medan peperangan, gimana hukumnya Pak? Apakah disolati atau tidak? Ini juga ada 2 pendapat ulama. Namun pendapat dari mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya tidak disolati. Kita sudah bahas Pak ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak disolati. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati dan tidak mandikan dan tidak menyolati syuhada Uhud, orang-orang yang wafat dalam perang Uhud, orang-orang yang dikubur di Uhud Pak. Jadi ada pemakaman itu, ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan lainnya. Itu ternyata mereka dulu nggak dimandiin, nggak disolatin, dan mereka dikubur, dikafani dengan darah mereka saja, dan mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan darah mereka jemaah sekalian, ya. Dan lain-lain ya mas sekalian. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya tetap wajib disolati. Dan ini juga nggak main-main, pendapatnya juga ulama salaf juga sama. Ternyata ulama salaf beda pendapat. Mereka bukan berarti nggak ada dalil Pak. Ada dalilnya mereka yang mengatakan tetap wajib sholat. Hadisnya riwayat Imam An-Nasai. Hadis ini sahih juga Pak. Ya. Jadi ada seorang laki-laki, ini hadisnya diriwayatkan oleh Shaddad ibn al-Had radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki dari Arab Badui datang kepada Nabi, lalu dia beriman kepada Nabi dan menjadi pengikut Nabi. Singkat kata, singkat cerita jemaah sekalian, ya, lama kondisi setelah mereka beriman, kemudian jemaah sekalian, kaum muslimin melakukan peperangan melawan musuh. Ya, ada peperangan melawan musuh. Ternyata jemaah sekalian, ceritanya gini Pak, dia kaum muslim melakukan peperangan, menang dapat jarahan kan. Nah termasuk laki-laki Arab Badui yang menang ini Pak, yang ikut perang, dia dapat bagian jarahan, Kemudian jarahan tersebut dia bawa ke Nabi Pak, jarahan jatah dia, bagian dia dibawa ke Nabi. Wahai Rasulullah, apa ini? Saya jadi pengikut engkau bukan untuk ini, tapi untuk dipanah di sini saya. Dia nunjuk langsung ke lehernya, Pak. Jadi untuk mati syahid. Untuk apa ini? Bukan untuk ini saya menjadi pengikutmu ya Nabi. Ya sudah. Jamaah sekalian, Nabi bersabda, "Intasduqillaha yasduka." Nabi bersabda kepada dia, kalau kamu jujur sama Allah, Allah juga jujur sama kamu. Udah jalur ya beberapa lama nggak perang, ternyata ada perang lagi Pak. Perang dengan kaum kufar. Udah akhirnya dia ikut perang Pak. Dia ikut perang dan saat perang ini ternyata dia terkena panah di tempat di mana dia mengisyaratkan pada tubuhnya, yaitu di lehernya. Kemudian Nabi SAW ya dibawa jenazah dia. Nabi bersabda, apakah dia dulu yang pernah ngomong begitu itu?
Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am Nabi, iya memang dia." Kemudian Nabi bersabda, "Shadaqallaha fa sadaqahu." Wah, berarti dia jujur saat ngomong itu kepada Allah. Akhirnya Allah jujur sekarang membuktikan ya ucapan dia itu tadi. Dia jujur sama Allah, Allah jujur sama dia. Maksudnya Allah jujur sama dia, Allah membuktikan ucapan dia itu. Kemudian jemaah sekalian, Nabi mengkafani dia. Nabi mengkafani dia jemaah sekalian dengan jubah Nabi, Pak. Masya Allah, penghormatan, Pak. Jubah beliau itu dilepas, kemudian jadi kafannya dia. Kemudian Nabi memajukan dia, ya taruh di depan kiblat gitu, pas di depan penyolat tempat sholat gitu. Kemudian Nabi menyolati dia, Pak. Dan di antara doa yang nampak dari bacaan Nabi, Pak, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dzalik. Ini di antara doa jenazah yang beliau baca, Pak. Ya Allah, ini adalah hambamu, dia keluar dalam rangka berhijrah di dalam agamamu ya Allah, lalu dia terbunuh mati syahid, saya akan menjadi saksi atas perilaku dia, amalan dia ya Allah. Ya, jadi hadis yang mulia ini jamaah sekalian menunjukkan disyariatkan untuk disolati. Ada lagi hadis yang lain, Pak. Oh, enggak memang. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Uqbah bin Amir beliau bercerita gini, Pak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qatla Uhudin ba'da samani sinin. Ya salatahu 'alal mayyit kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat. Jadi kata Uqbah bin Amir ya Mas sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati para korban perang Uhud setelah 8 tahun. Berarti sudah di kuburannya, Pak. Di kuburan. Seperti salat beliau untuk mayit, Pak. Salat beliau itu seakan-akan ya sebagai bentuk pamitan kepada orang yang hidup dan kepada orang yang sudah wafat. Jadi seperti itu ya Mas. Jadi intinya ya nggak gampangannya Pak, ya mau nyolatin silakan, nggak nyolatin juga tidak mengapa. Jadi seperti itu ya. Kemudian hukum sholat gaib gimana Pak? Sholat gaib adalah sholat orang jenazah muslim yang tidak ada di tempat, Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat ini ya ulama ini beda pendapat sampai 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan disyariatkan secara umum, Pak. Ya secara mutlak disyariatkan. Pokoknya ada orang meninggal di mana aja, mau dia disolatin di sono atau belum, disolati secara gaib. Ini adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Makanya kalau ada pendapat begini, Pak, kita kalau melihat jamaah saudara kita itu nyolati, udah nggak usah diingkari. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh menyolati sholat gaib. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Karena menyolati gaib itu adalah kekhususan Nabi, nggak ada umum. Nah ini pendapat ini ya kita pernah. Ya memang pendapat ulama besar itu. Ada lagi pendapat yang mengatakan ya Pak sekalian secara terperinci. Diperinci sholat gaib itu disyariatkan apabila mayit yang meninggal di bumi tempat di mana dia tidak ada yang menyolati di sana. Sebab Najasyi, Raja Najasyi jamaah sekalian, yang disolati Nabi, Raja Najasyi di Ethiopia, Nabi di Madinah, diberitahu oleh Jibril di hari di mana Raja Najasyi meninggal. Nah saat itu Nabi nyolati jenazah untuk Raja Najasyi karena di sana tidak ada yang nyolati, Pak. Ini adalah raja yang rakyatnya itu kafir, Nasrani jamaah sekalian. Ya dalam kondisi gitu berarti nggak disolati kan? Ya udah berarti saat itu Nabi nyolati. Tapi kalau sudah disolati di sana nggak perlu kita solati. Jadi begitu jamaah sekalian. Ini pendapat pertengahan di antara pendapat pertama dan kedua. Ala kulli hal yang mau nyolati juga monggo, nggak nyolati juga mengapa. Karena hakikatnya jamaah sekalian, nyolati itu adalah mendoakan dan kita insya Allah dapat pahala. Tata cara sholat gaib sama dengan sholat ketika ya mayitnya hadir. Hadir lawan katanya gaib, hadir gaib gitu ya. Maka saat itu tata caranya sama Pak. Ya, tata cara sama, tata cara sama. Cuman berdirinya di mana? Berdiri aja di pengimaman biasa. Ya misalnya habis sholat apa? Habis sholat jenazah, habis sholat wajib, ya zikir sebentar. Tapi habis itu dikasih tahu sama DKM-nya, ada saudara kita di Bina Marga ini
Ya termasuk salah satu misalnya Pak, ini contoh saja dulu saya, tapi mudah-mudahan nggak di media marga ini meninggal di pesawat yang diberitakan oleh media-media dan belum ditemukan sampai sekarang. Ya kita sebagai sama saudara kaum muslim kita nyolot, itu nggak apa-apa Pak. Jadi kan itu nggak apa-apa, kita sholat. Jadi digerakkan jamaah, kalau perlu diumumkan di broadcast gitu ya, untuk bisa menyolati sebelumnya sholat wajib dulu, habis itu nyolati. Masya Allah, ya ini benar-benar perhatian yang ini Pak, ini bisa menyatukan kita sebagai kaum muslimin gitu ya. Nah, nggak apa-apa ini. Boleh nggak nyolati orang-orang kafir Pak? Jawabannya nggak boleh. Nyolati orang kafir nggak boleh, karena diharamkan bagi kita. Nggak faedah kita nyolati dia, nggak ada manfaatnya. Menyolati mayit orang-orang musyrik, menyolati bayi-bayi atau anak-anak kecil orang-orang musyrik gimana? Jawabannya juga tidak boleh Pak. Karena untuk hukum di dunia itu ngikut orang tuanya. Ingat, hukum di dunia ngikut orang tuanya. Jadi nggak usah kayak orang sok toleran. Iya gitu ya. Ada anak kecil gitu, non muslim gitu ya. Dia datang ke gereja dalam kondisi udah wudu, sholat dia menghadap jenazah anak kecil itu, atau dia nyari posisi gimana kiblat nih, ngeliat, wah ada kiblat sholat. Ini nyolati Pak. Nggak usah kegayaan gitu ya, nggak usah sok toleran gitu ya. Ya nggak boleh ya Mas, karena hukum di dunia ini ikut orang tuanya. Namun hukum di akhirat, nah itu ulama beda pendapat. Tapi ada hadis menunjukkan bahwasanya walaupun dia hukum dunia ngikuti orang tuanya, tapi hukum di akhirat nggak ngikut orang tuanya, sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka. Jadi seperti itu Pak. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak, tata cara sholat jenazah juga belum ini. Ya sholat itu lebih panjang dibandingkan dibandingkan memandikan, mengkafani gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tata cara sholat jenazah juga mungkin di antara kita ada yang belum tahu bagaimana hukum setelah takbir keempat, ada doanya apa enggak. Nah insya Allah di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan di antara jamaah yang mau bertanya berkenaan dengan ini atau yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terhadap orang munafik, bagaimana maka sholatnya? Kemudian definisi munafik itu bagaimana? Apakah juga ada tingkatannya enggak dengan munafik itu? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Apakah orang munafik disolati apa enggak? Nah munafik itu kalau sudah mencapai nifak akbar Pak. Nifak akbar itu nifak kemunafikan yang besar. Seperti dia membenci Islam, menghina Islam terus, menyudutkan umat Islam, mengatakan agama Islam itu agama yang terbelakang gitu ya. Terus dia termasuk gembong liberal misalnya. Ucapannya mengatakan semua agama sama bisa masuk surga. Maka ya saya ngomong gini, saya juga Islam, saya juga sholat, gitu, saya juga puasa. Tapi jangan menganggap kita doang masuk surga. Mereka juga manusia, kayak sok jagoan gitu ya, kayak sok pahlawan, ingin merangkul semua umat. Wah itu iblis ya Mas sekalian, dalam wujud iblis, dalam serigala berbulu domba. Tapi iblis ya dengan ucapan kata-kata yang menyentuh hati orang itu, siapa sih nggak pengen Pak menyatukan, semuanya disenangi Pak. Tapi itu ucapan racun ya Mas sekalian, racun yang dibalut, yang dibungkus dengan coklat yang manis gitu ya, nauzubillah. Nah ini termasuk orang munafik gitu Pak, itu ingin menghancurkan Islam dari dalam. Orang seperti itu Pak yang punya pemahaman bahwasannya agama Islam adalah agama terbelakang, umat Islam adalah umat yang selalu ketinggalan, sering menghina umat Islam, mengatakan termasuk ini adalah munafik nifak akbar. Maka kalau dia meninggal jangan disolati karena hakikatnya dia orang kafir. Begitu Pak. Ya, termasuk menghalalkan zina dengan dalih macam-macam jamaah sekalian. Itu jangan disolati Pak. Tapi kalau dia munafik, tapi munafik nifakon asghar, dia melakukan perbuatan-perbuatan munafik
Ya berarti di ketempelan sifat munafik, seperti dia suka bohong mulu dia, suka ngingkar janji, nggak amanah, ya itu berarti termasuk jarang ke masjid. Wah jarang banget, tapi dia sholatnya juga jarang-jarang. Nah kalau sudah seperti ini Pak, tetap disolati Pak, karena munafik asghar, munafik yang lebih kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah jadi seperti itu Pak. Nah berarti dari situ menunjukkan bahwasannya munafik itu ada tingkatannya. Ada munafik asghar, ada munafik akbar. Asghar berarti yang lebih kecil. Nah sifat munafik asghar ini nggak boleh kita remehkan, karena itu akan menunjukkan atau akan menggiring pada munafik akbar juga. Ya, munafik asghar itu seperti tadi Pak, suka bohong, kalau bertengkar itu, kalau berdebat pengen menang sendiri, ingkar janji, tidak amanah, nggak sholat berjamaah di masjid gitu ya. Itu Pak ciri orang munafik gitu ya. Kemudian apa lagi Pak? Banyak ciri-ciri orang munafik gitu ya. Nah, maka hendaknya kita hindari ya Pak sekalian. Termasuk menunda-nunda sholat. Ketika sholatnya sudah mau habis, dia cepat-cepat sholatnya. Waduh, sifat munafik itu Pak. Ya, orang munafik kalau sholat tuh malas gitu ya. Nah, dalam kondisi demikian ya Pak sekalian, itu orang yang ketempelan saja. Jadi dalam kata lain ada istilah al-munafiqul amali, munafik nifak amalia dengan al-munafik nifak i'tiqadi. Orang yang munafiknya itu dari sisi amalan saja, ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, kita sholati Pak. Kayak tadi Pak, nifak asghar namanya. Tapi nifak itu berupa keyakinan, kemunafikan, maka saat itu kita tidak boleh sholati dia. Ya kita bisa tahu Pak orang-orang itu siapa di Indonesia ini, contohnya dari gembong-gembong liberal gitu ya. Yang kita tahu dia memang nggak tobat-tobat gitu ya. Ya selalu menyerukan Pak, Al-Quran ini harus direvisi. Wah, gimana ya? Jadi udah gak ada sakralnya lagi, istilahnya mereka akan melakukan sikap gerakan desakralisasi Al-Quran dan juga syariatnya. Kan kurang ajar Pak. Keyakinan umat Islam dari dulu sampai sekarang Al-Quran sudah final. Nggak ada istilah namanya harus direvisi dan sebagainya. Nauzubillah, itu munafik itu. Nah itu mereka dari orang-orang liberal Pak. Kita tahu orang-orang liberal siapa aja itu. Hati-hati itu Pak. Walaupun termasuk ke dalam tubuh ormas Islam, tapi itu sebenarnya munafik itu Pak. Ya nggak tahu deh. Gitu. Mungkin kalau sekarang bisa kita kenal ya, Ulil Absar Abdallah. Kemudian Lutfi As-Saukani, kemudian Permadi Arya, kemudian Ade Armando, terus siapa lagi ya Mas sekarang? Komarudin Hidayat, itu sama tuh Pak. Abdul Muqsid Ghazali, kemudian kalau perempuan Musda Mulia Pak. Musda Mulia tuh Pak, itu profesor berbahaya ya Mas sekarang, nauzubillah itu ya. Dan lain-lain banyak sekali Pak. Kalau dulu Harun Nasution, kemudian Nurholis Majid, ya seperti itu Pak, na'udzubillah. Ya urusannya kita kembalikan pada Allah saja. Wallahu a'lam. Gitu Pak. Jadi definisi munafik apa Mas? Munafik. Definisinya. Definisi munafik itu dia menampakkan keislaman dan keimanan, namun dia menyembunyikan kekufuran. Itu makna munafik. Munafik itu perbuatan disebut nifak. Munafik itu pelaku nifak. Jadi menampakkan keimanan dan keislaman, namun menyembunyikan kekufuran. Oh begitu. Itu asalnya dia orang munafik. Gitu Pak ya. Ya itu seperti di firman Allah. Dan orang munafik, antum melihat, baca aja awal-awal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu menyebutkan orang munafik itu sampai berayat-ayat itu. Menyebutkan orang kafir cuma 2 ayat doang. Orang beriman cuma 5 ayat. Habis itu orang munafik disebutkan sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 19 atau 20 itu. Itu munafik semua sih. Karena memang syariat ini menganggap munafik itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir asli.
Sebab orang kafir asli udah kelihatan kafir. Tapi kalau munafik gak kelihatan, Pak. Bahaya dia mereka itu lebih ya besar dibandingkan bahaya orang-orang kafir asli. Ya seperti itu, Pak. Jadi kalau tanya munafik itu apa? Menyembunyikan, itu sikap ya. Jadi maknanya adalah izharul iman wa ibtanul kufri. Jadi menampakkan keislaman. Wah, saya orang Islam. Habis ngomong kekufuran, dia berkata gini, saya juga sholat. Begitu, Pak. Saya juga sholat. Bela-bela apa? Israel, dia bilang saya juga sholat. Benci pengen syariat Islam itu diganti, dia berkata saya juga sholat, saya juga muslim. Begitu, Pak. Itu mirip seperti di dalam Quran itu. Ya, seperti dalam Quran mirip itu. Sepanjang orang munafik itu begitu. Wa idza qila lah apa namanya? Saya lupa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian dari manusia ada orang yang berkata saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka bukan orang beriman. Ngomong begitu untuk menipu orang, menipu manusia. Tapi Allah nggak bisa ditipu, Pak. Allah tahu isi hati dia. Begitu jamaah sekalian. Sayangnya mereka yang tadi disebutkan itu orang-orang intelek. Ya, universitasnya lulusan dari orang-orang barat, ya. Tapi sayangnya mereka itu ya begitu, naudzubillah. Semoga umat Allah jaga. Khususnya umat yang memang ormas besar itu, wah di situ banyak itu munafiknya itu. Semoga Allah jaga umat ini. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Kalau munafik masuk orang kafir. Iya. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu masuk orang fasik, masuk orang kafir. Itu tadi seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau munafiknya sudah sampai munafik tingkatan membenci Islam yang sekarang ini, Pak, membenci kemurnian Islam, maka munafiknya masuk munafik yang keluar dari Islam, Pak, bukan orang Islam. Tapi kalau munafik cuma amalan saja, nah dia tetap muslim, saudara kita. Ya, jadi demikian. Hukumnya gimana? Tetap disolati, Pak, kayak tadi gitu. Tetap disolati. Karena dia mati dalam kondisi dia masih belum bertobat dari dosa-dosa besar. Ya gimana, Pak? Pembohong gitu. Nah, ada lagi, Pak? Monggo. Kalau sholat jenazah untuk kerabatnya sudah wafat puluhan tahun, jadi kita pas ziarah makam dia, kita baru tahu dia udah wafat dari kerabat lain, kemudian kita ziarah di makam dia. Katakanlah dia sudah 10 tahun wafat, itu masih bisa disolatkan di kuburnya atau gimana? Jadi kalau itu pernah disolati dulu dan nggak perlu disolati lagi. Tapi kitanya belum sholat. Kita belum nyolati dia. Karena kita baru tahu dia wafat dari rekan lain, dan itu sudah wafat 10 tahun yang lalu. Gitu. Sudah wafat 10 tahun yang lalu. Ya, sebagian ulama membatasi sih waktunya, Pak. Itu sudah terlalu lama gitu. Ya, sekarang kita datang saja ke kuburannya, ziarah, berdoa menghadap kiblat untuk dia, gitu saja, Pak, sama. Dan doanya doa sholat jenazah juga nggak apa-apa. Kita memuji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Habis itu dia baca Allahumma ighfir li, siapa sebutin namanya, Pak? Allahumma ighfir li Suparjo misalnya, nun saya Suparjo bin ini. Itu kan ada tulisannya biasanya kalau kuburan. Wa Allahumma ighfir li Suparjo bin siapa, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya gitu aja. Jadi nggak usah nyolati gitu. Nah, adapun hadis yang menunjukkan Nabi menyolati setelah dikubur itu ada waktunya gitu ya. Nah, kalau sudah lama, terlalu lama nggak perlulah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kamu mau ngikuti hadis ini, Pak, setelah 8 tahun gitu nyolatin. Tapi kalau 10 tahun lebih udah bukan 8 tahun gitu. Sebaiknya kalau saya sih lebih baik nggak usah disolati, Pak. Ya, kalau ini kan 8 tahun ya. Dan Nabi nyolatin karena sebelumnya orang jenazah syuhada Uhud itu kan nggak disolati, Pak. Ya, maka saat itu sikap. Memang kalau kita telat, Pak, kita telat pengen takziah, ternyata udah telat, nyolatinnya telat, nguburinnya doang kita datang. Nganterin gitu, udah dalam keadaan iring-iringan mau ke kuburan. Ya sudah, nggak apa-apa, ikut saja ke kuburan. Nanti setelah selesai pemakaman kita wudu,
kita sholat menghadap ke kiblat, sholat jenazah di situ. Kalau jenazahnya laki-laki berarti lurus kepala. Kalau jenazahnya perempuan berarti lurus tengahnya. Gitu saja, seperti seakan-akan dia hadir. Nah, doanya, tata caranya 4 kali takbir sama. Begitu, Pak. Tadi sholatnya Di kuburan, di situ. Di kuburan menghadap ke kiblat. Kok boleh sholat di kuburan? Boleh, Pak. Karena yang dilarang sholat di kuburan adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya, kayak sholat biasa. Tapi kalau sholat jenazah boleh, Pak. Kalau sholat jenazah yang tidak ada ruku dan sujudnya itu diperkenankan, karena Nabi sendiri pernah melakukannya. Itu sholatnya harus kita berjamaah atau boleh sendiri? Sendiri boleh, berjamaah juga boleh. Kalau memang yang lain belum, ya nggak apa-apa. Yang penting pas berdiri itu, Pak. Ya makmumnya mungkin agak jauh, nggak apa-apa. Pas berdiri itu jangan makmumnya atau kita berdiri nginjek kuburan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya mas sekalian. Makanya kalau kita ke kuburan itu kita nggak boleh nginjek kuburan sembarangan. Itu kaum muslimin dihormati dalam kondisi dia dalam kondisi dia sudah wafat. Dikencingin, didudukin ini nggak boleh Pak. Kuburan ada aturannya. Ntar kita jelasin Pak, ada larang-larang di dalam kuburan. Jadi kuburan itu tidak boleh dilakukan. Makanya karena pahalanya besar mengantarkan jenazah sampai dimakamkan. Ketika kita pulang selalu dapat pahala 1 qirot. Maka nggak usah duduk Pak, jangan duduk. Karena duduk itu dilarang. Karena Nabi bersabda, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Nggak boleh. Makanya Nabi dalam hadis lain itu berkata, seandainya ada bara api itu mengenai pakaian kita sampai nembus ke kulit kita, itu lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Nah, nggak boleh jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo silakan. Dari prosesinya kan kita makut dimakamkan dulu baru kita sholat jenazah. Setelah mungkin ada yang doa-doa, ya udah kita selesai doa ya pada saat kita sholat. Artinya kita dapat pahala 2 qirot ya. Pahala 2 qirot dapat apa enggak? Wallahu a'lam. Karena yang dapat ada hadisnya itu adalah sebelum dikuburkan. Tapi kalau sudah dikuburkan dapat sunnah Nabi, Pak. Dapat pahala ya berdoa di situ, dapat pahala sunnah Nabi. Ya kita berharap dapat juga untuk bisa bilang mengatakan tidak dapat apa enggak, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Karena hadisnya itu cuman ketika itu. Adapun itu tidak dijelaskan dapat apa enggak. Sebab kalau kita sholat di situ para ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang jangan sholat di kuburan. Ada yang bilang disyariatkan sholat di kuburan karena Nabi pernah melakukannya. Nah dalam kondisi gitu jamaah sekalian itu ya kita hanya dapat pahala sunnah Nabi. Pahala 1 qirot 2 qirot dapat apa enggak? Wallahu a'lam. Yang jelas sunnah Nabi dapat, selesai. Cukup bagi kita bergembira, saya sudah melaksanakan sunnah Nabi. Saya sudah mendoakan saudara saya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Monggo yang belum bertanya. Bapak mau nanya Pak? Mas mau nanya Mas? Iya silakan Pak. Menunggu azan Jumat kan kita disunahkan sholat mutlak kan? Iya, sholat mutlak. Nah itu pada saat itu tetap berlaku nggak waktu zawal? Jadi kan waktu larangan. Ada 10 menit sebelum azan zuhur. Nah itu apakah tetap berlaku juga untuk sholat mutlak yang mendekati? Iya. Jadi jamaah sekalian, kenapa kita dilarang untuk sholat pas zawal? Itu pas matahari terbit, pas matahari tepat berada di tengah langit. Alasannya karena ketika itu neraka jahanam sedang dinyalakan dengan nyala yang sangat besar. Ya, dilarang. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak apa-apa, boleh kita melakukannya. Kalau imam belum datang, ya lakukan aja sholat. Imam belum datang. Padahal itu sudah waktu zawal. Contohnya 5 menit sebelum adzan zuhur, sebelum waktu zuhur. Itu waktu larangan Pak. 5 sampai 10 menit gitu. Itu waktu larangan Pak. Kita nggak boleh sholat. Tapi imam belum datang, sholat lagi aja. Salam, sholat, salam, sholat, salam, sholat. Ada orang yang senang sholat gitu Pak. Ya sudah nggak apa-apa, jangan dilarang. Ya, yang nggak boleh pas waktu larangan saja. Namun waktu larangan pas zawal itu tidak ada. Istilahnya zawal Pak ya, pas matahari di tengah langit.
Itu tidak ada di waktu hari Jumat. Berarti di hari Jumat waktu larangannya adalah ketika terbit dan terbenam saja. Gitu ya. Begitu Pak Dhani. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jamaah sekalian. Ada lagi yang bertanya Pak? Cukup, semoga Allah memberikan kita taufik ya untuk bisa menjadi pengikut Nabi yang senang untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan ajaran beliau, termasuk ajaran sholat mayit, sholat jenazah jamaah sekalian. Semoga bermanfaat kajian ini dan mudah-mudahan ini menambah iman kita, karena sebagaimana kita sekarang belajar menyolati, kita juga menyolati, suatu saat kita akan disolati jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita berkematian, manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Dan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.